يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك صل وسلم عليه بذلك وكمالك على عبادك واشرف عبادك وصلى الله وسلم ويبارك طيبة وحرم وترجمة باللسان الهدى وبلغ المعاني والحكم والحكمة والحكام أبي القاسم اللهم صل وسلم عليه وحبيبنا وشفيعنا اللهم صل وسلم عليه زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب ورجاء الغربة على الفخر الغني وقدر الجديد سادتنا وإمتنا ووالدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهم الحمد لله رب العالمين يا رب بالصبر والذل مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسعة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة على النية وكما نوينا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولأحبابنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا المؤلف هذا الكتاب الإمام شريف الدين النووي وثم إلى أرواح أبي حجي محمد دخلان بن حجي سيوطي وإلى روح أمي حجة سيدي سانية بنت حجي عبد الله وإلى أرواح آبائكم وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح من واكب هذا المسجد والأمر هذا المسجد سابقين ولاحقين جعلهم الله من المغفورين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusukh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu'. Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta, hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkal 'ala Allahi kufiya wa man i'tasama billah najah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil haditsil arba'un kama kutiba fil kitabi al matan al arba'inun nawawiyah. Qala an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabilin. Wa kana ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limardika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya serta nikmatnya kepada kita, bil khusus nikmat sehat wal afiat, dan lebih khusus lagi nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat luang waktu dan ringan langkah dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ini setelah sholat subuh berjamaah, melaksanakan kegiatan sebagaimana hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau terlepaslah alam dunia ini daripada kegelapan menuju alam yang terang benderang. Mudah-mudahan dengan sering bersolawat, dengan sering hadir di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, sebagaimana Rasulullah memberitakan bahwa orang yang hadir di majelis ilmu berada dalam fi sabilillah. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Hari ini insyaallah tanggal 9 Ramadan 1446 Hijriah, kembali kita ngaji kepada Al-Imam Syarifuddin bin Yahya An-Nawawi melalui kitabnya Matan Al-Arba'inun Nawawiyah, masuk kepada hadis yang ke-40, Al-Hadisul Arba'un, hadis yang ke-40. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, Rasulullah meraih pundakku dan memegang kepada pundakku. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, kun fid dunya
ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadikanlah engkau di dunia seperti orang yang sedang merantau atau seperti orang yang mengembara. Ka'annaka gharib, seperti orang yang merantau, aw 'abiru sabil, sebagai orang yang berada dalam perjalanan hidup atau pengembara. Kemudian wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, berkata Umar radhiyallahu anhu qol yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabah. Apabila kamu berada di waktu pagi, idza amsayta, apabila kamu berada di waktu sore, fala tantaziris sabah, jangan engkau menunggu pagi hari. Wa idza asbahta, dan apabila engkau berada di pagi hari, fala tantaziris masa, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika, pergunakanlah waktu sehatmu daripada waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan pergunakanlah waktu hidupmu limautika, sebelum engkau meninggal dunia. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadirin jamaah yang berbahagia, hadis ini berbicara tentang supaya segera berbuat kebajikan, ya, mengambil dunia untuk akhirat. Jangan mengambil dunia hanya untuk dunia, karena kita hanya akan mendapatkan dunianya saja. Kalau kita mengambil dunia, memanfaatkan dunia, kita pergunakan untuk kebutuhan akhirat, maka insya Allah kita dapat dua-duanya. Ya, wal akhiratu khairun wa abqa. Sebetulnya akhirat itulah yang lebih baik dan kekal. Jadi jelas di dunia ini kita diminta menjadi seperti seorang yang merantau, ya, seperti seorang yang menyeberang jalan, seperti orang yang sedang mengembara. Kalau orang yang mengembara kan nggak tetap, selalu berpindah-pindah. Kalau ada di waktu sore, idza amsayta fala tantaziris sabah, jangan engkau menunggu pagi. Maksudnya apa? Berbuat kebaikan jangan nunggu entar-entaran. Besok-besok, masih sore, masih ada waktu, besok aja. Jangan. Wa idza asbahta, dan apabila engkau berada di pagi hari, fala tantaziril masa, jangan engkau menunggu sore. Ya, masih banyak waktu, masih luang, bisa istirahat dulu. Jangan. Wa khudh min sihhatika, pergunakanlah waktu sehatmu itu sebelum engkau datang sakit. Kalau udah sakit orang nggak banyak ngapain, ya. Ngerasain sakit aja udah sakit, udah susah, mikirin yang lain nggak bisa mencari dunia untuk kebaikan akhirat. Wa min hayatika limautik, pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang matimu. Jadi pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Orientasi amal perbuatan kita kepada akhirat, jangan kepada dunia. Kita terkadang khilaf, lupa, nggak tahu, dan segala macam. Sering harta dunia kita manfaatkan semata-mata untuk dunia. Lupa kita kepada akhirat. Padahal sesungguhnya adalah akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Dan itulah harta kita yang sesungguhnya. Pahala yang kita dapat di akhirat nanti, itu yang sudah kita lakukan di dunia. Jadi ad-dunya mahzra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladangnya, tempat bercocok tanamnya untuk kegiatan akhirat. Dikasih kesempatan oleh Allah kita sehat, jangan disia-siakan, ya. Dikasih kesempatan jangan disia-siakan. Kalau waktu pagi segera berbuat baik, Kalau udah sore segera berbuat baik. Jangan nunggu waktu sore atau sore menunggu waktu pagi. Kalau kita lagi sehat, jangan nunggu sakit. Gak bisa kalau sakit ngapa-ngapain, paling berdoa doang. Gak bisa mencari dunia untuk menambah bekal di akhirat. Dan pergunakanlah wa min hayatika limautik,
dan hidup ini kita manfaatkan sebesar-besarnya sebelum datang kematian. Hadis ini mempunyai nilai dan manfaat tentunya yang sangat besar. Mencakup berbagai macam kebaikan dan nasihat kalau kita berpikir kepadanya. Sebagai pijakan bagi seorang muslim untuk tidak terlena kepada dunia, mengingatkan diri kita kepada akhirat, supaya perbuatan kita berorientasi kepada akhirat. Jangan semata-mata untuk kepentingan dunia. Ya. Karena tempat tinggal yang abadi adalah di akhirat. Kita tidak hidup kita jangan untuk dunia. Tapi dunia kita ambil manfaatnya untuk kita, untuk hidup kita di dunia dalam rangka menunjang kesiapan hidup kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai seorang pengajar atau pendidik yang tentu pasti baik Rasulullah. Jadi kalau nasihatin sahabat dia enggak seperti yang lain. Enggak boleh begitu, enggak boleh gini. Tapi Rasulullah megang pundaknya. Megang pundak Umar, ya. Biman kibi memegang pundak anak Umar. Beri nasihat. Jadikanlah di dunia ini seperti engkau sedang merantau atau seperti orang yang sedang menjadi pengembara. Dipegang pundaknya. Dalam ilmu pedagogik, ilmu pendidikan, mendidik dengan memegang anggota tubuh yang wajar itu merupakan hal yang secara psikologis membantu yang kita tuju menerima. Jadi Rasulullah pernah para sahabat ngajarin tahiyat dipegang tangannya. Kalau dipegang tangannya juga akan lebih cepat ingat dia, akan jadi cepat dapat dia, karena dia ingat waktu mau tahiyat dipegang sama Rasulullah. Ini juga sahabat Ibnu Umar dipegang pundaknya. Nah, supaya apa? Transfer knowledge itu tidak semata-mata melalui lisan, tetapi melalui tangan juga. Supaya lebih berbekas hati kepada si penerima, ya. Beliau memanfaatkan momen-momen yang ada menggunakan berbagai ilustrasi, berbagai kebutuhan dengan bahasa tentunya yang sesuai dengan orang yang dituju. Ya, nggak terlalu tinggi kalau orang itu memang awam, nggak terlalu rendah kalau orang itu memang pantas diajak ngomong dengan bahasa yang tinggi. Ya, demikian yang tercakup di dalam hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa menerima manfaatnya, mempergunakan sisa waktu kita yang ada pada pagi hari ini, bersegera berbuat kebajikan untuk persiapan menghadapi sore. Dan sore nanti kita berbuat kebaikan lagi untuk menghadapi pagi. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, insya Allah kita siap. Nggak takut kita dipanggil Allah. Kan kita paling takut. Ya. Ada panggilan Allah 3 macam. Ya. Kalau yang pertama dipanggil semua orang juga mau. Yang lagi tidur juga mau dipanggil Allah. Ya. Apa itu? Panggil pergi haji jadi tamu Allah dipanggil. Semua juga mau kayaknya. Kagak ada yang nolak. Ya. Hatta dia nggak bisa ngaji. Kalau dipanggil mau pergi haji, mau pergi haji dia. Soal caranya berbagai macam. Ya. Ada dia nabung, ada dia diongkosin, ya. Ada yang dapat hadiah dari kapal kapi. Pergi haji, pergi umroh, ya. Ada yang dipanggil segan-seganan. Dipanggil mau Allah entar-entaran. Ya, apa tuh? Azan. Dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah. Tanggung. Buka baut belum selesai. Ngegoreng belum diangkat. Kalau ditinggal nih bakso angus. Tanggung terusin dulu sampai selesai. Enggak mau. Yang mau bersegera, idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au. Bersegera. Ya. Emang beda kalau kita lihat di Mekah. Lagi ada pelanggan nawar dengan adzan di Masjidil Haram, tinggal haji kam haji, enggak sholat abalan dulu, padahal ditanggung tuh lagi ditawar. Kalau entar mereka nggak dapat lagi rezekinya, dia nggak mikir, tapi dia lebih menghargai panggilan Allah. Pas'au,
ila dzikrillah wal darul baik, tinggalin kegiatan aktivitas. Yang dagang tinggalin dagang, yang kerja tinggalin kerja. Ya. Bersegera. Ya. Yang terakhir, mau enggak mau, suka enggak suka, demen enggak demen, kita terima. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqbilun. Tiga panggilan Allah. Ada yang semuanya mau, ada yang bersegera, ada yang segan-segenan, ada yang enggak mau, tapi Allah panggil juga. Selesai hidup kita. Nah, kalau persiapan kita ini belum matang, persiapan kita belum banyak, gimana coba? Padahal kematian udah banyak kita lihatin. Kan Nabi bilang, kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah mati itu menjadi peringatan. Peringatan apa? Bahwa besok kita juga akan seperti itu. Sama yang mati juga nggak tahu dia akan mati pada hari itu, nggak tahu. 4 hal yang kita nggak tahu tentang kematian. Ya. Di mana kita akan mati? Kapan kita mati? Dengan sebab apa kita mati? Bersama siapa kita saat mati? Gak tahu kita. Apalagi sendiri, apalagi sama istri, apa sama orang tua, apa sama guru, apa sama temen, apa sama pelanggan, apa sama anak buah, kita gak tahu. Kapan meninggal? Apa di rumah, apa dari perjalanan, apa di tempat kerja, nggak tahu. Dengan sebab apa? Sakit. Kadang-kadang nggak sakit juga meninggal. Tabrak motor, masuk rumah sakit. 2 minggu koma, nggak ingat-ingat. Begitu bangun sadar di alam kubur. Nah itu yang kita mesti waspada. Jangan menganggap diri masih sehat, masih jauh dari mati, nggak bisa. Kalau Allah udah panggil, mau lagi sehat bagaimana juga, udah banyak contoh deh. Dulu ada jaksa agung sehat badannya, habis main golf pagi-pagi, wah itu tahu sendiri golf jalan kakinya, sampai depan pintu kantornya jatuh, meninggal. Benyamin lagi main bola, nah Benyamin Suhaib lagi main bola, jatuh dia, langsung masuk rumah sakit, liwat, sehat tuh. Ada yang udah sakit banyak, kita lihat sakit udah pada bengkak badannya, kempes badannya, baik lagi jalan. Dulu ada juga jamaah yang udah kurus kering di masjid mulu, di musola mulu, sakitan, sehat lagi dia, bisa kawin lagi nih, kawin lagi 2 kali. Ada orang yang meninggal sekarang dekat rumah saya itu, bisa kawin 2, dia hebat juga. Dulunya masya Allah, udah sakit, udah kurus, palanya botak, udah kurus palanya. Tapi Allah kasih sehat. Nah, jadi sakit, sehat enggak menjadi tanda orang akan panjang umur. Hanya saja mati itu sebagai salah satu pintu kematian. Memang banyak orang yang meninggal dengan sebab mati, tapi tidak menjadi patokan, tidak menjadi kewajiban bahwa kalau sakit itu mati, dan kalau sehat itu tidak mati. Oleh karena itu bersiaplah menghadapi kematian, berbekallah dengan banyak supaya kita hidup di akhirat tenang, nyaman, kita menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Kan kita minta begitu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah, minta. Pergunakan waktu pagimu sebelum datang sore. Pergunakan waktu soremu sebelum datang pagi. Apa artinya? Berbuat kebajikan, beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita di akhirat. Bahwa kehidupan akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis ini. Demikian, wallahu alam wa ilmuhu atamu ma ilma lana ilma alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak
واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا واتق الله تعالى عما قال الملحدين هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب علينا يا تواب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. من عذاب جهنم أرصدت للمجرمين وعصاة فاسقين وعتاة كافرين. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. ربي وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وجميع التابعين. يا تواب علينا يا تواب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر
alhamdulillahi rabbil alamin.